Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormat, salam santunku buat para penyimak Uripe Allah channel, sahabat-sahabatku semua dimanapun Anda berada. Semoga Allah selalu memberikan kita kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kami akan mengkaji apa sih makna halal dan apa sih makna haram di sisi Allah. Selama ini kita hanyalah mengenal halal dan haram hanyalah di sisi syariat, hanyalah di sisi manusia, hanyalah di sisi dohiriyah saja. Halal menurut sisi syariatnya barang yang halal untuk dimakan, baik bentuk makanannya ataupun hukum makanannya didapat dari mana. Dan haram di sisi manusia antara lain haram dari bentuknya, contoh darah, contoh bangkai, contoh babi dan sebagainya. Dan haram dari dari bentuk asal usulnya, dari manakah didapatkannya sesuatu itu, merugikan orang lainkah atau dari hasil jeripayahnya sendiri. Jadi itulah syariatnya halal dan haram di sisi manusianya, di luar diri manusianya, hukum-hukum manusianya. Akan tetapi yang kita kaji kali ini dari sisi dari hukum hakikatnya, dari hukum ilahiyahnya, dari hukum yang masuk ke dalam diri, hukumnya jiwa, hukumnya batiniah. Jadi kupasan tentang halal dan haram itu sudah amat banyaknya bila kita mengkaji di luar diri. Akan tetapi halal dan haram hakikatnya bagaimana bila dikaji di dalam diri? Pada hakikatnya seluruhnya akan halal di sisi Allah bila manusia itu
sudah beragama dan sudah bertuhankan hanya kepada Allah di hatinya. Jadi halal itu hakikatnya bila manusianya sudah tidak menjadi Tuhan lagi di hatinya. Jadi halal di sisi hakikatnya itu bila manusia tidak merasa bahwa hidup ini hidup manusianya, bahwa kuasa ini kuasa manusianya, bahwa kehendak dan daya upaya ini kehendak daya upayanya manusianya. Jadi ilmu sudah tidak diakui sebagai ilmu manusianya. Jadi penglihatan, pendengaran, perkataan sudah tidak diakui sebagai penglihatan, perkataan dan pendengaran manusianya. Itulah hakikat halal di sisi Allah. Namun hakikat haram di sisi Allah itu yang bagaimana? Hukum haram di sisi Allah itu ketika di dalam hati kita yang wujud, yang ada hanyalah diri manusia kita di hati kita. Yang wujud, yang ada hanyalah hawa nafsu kita di hati kita. Sementara Allah itu gaib di hati kita. Sementara Allah itu tiada di hati kita. Inilah yang dimaksud hakikat haram di sisi Allah. Karena manusianya lah yang menjadi Tuhan, maka seluruhnya haram. Karena manusianya menduduki sifat-sifatnya Allah. Karena semua sifat Allah sudah diakui sebagai sifatnya manusianya. Inilah bentuk hakikat haramnya. Meskipun ibadah hukumnya haram. Meskipun sholat hukumnya haram. Meskipun sedekah hukumnya haram. Bila di dalam hati manusia belum bertuhankan kepada Allah, yakni di dalam hati manusia, manusianya lah yang menjadi Tuhannya atas ibadahnya, manusianya yang menjadi Tuhannya atas seluruh sholatnya, manusia yang menjadi Tuhannya atas seluruh aktivitas badan-badannya. Inilah hakikat haram di sisi Allah. Karena di hati manusianya selalu mensekutukan Allah dengan diri manusianya. Mensekutukan wujudnya Allah dengan wujud manusianya. Mensekutukan kehidupan Allah dengan hidup manusianya. Mensekutukan kekuasaan Allah dengan kekuasaan manusianya. Inilah yang dimaksud haram di sisi Allah. Karena manusianya masih ada pada zaman jahiliyah. Karena manusianya belum bertuhan kepada Allah di hatinya. Allahnya gaib, Allahnya tiada. Bagaimana mungkin manusia bisa menyembah yang tiada? Bagaimana mungkin manusia bisa menyembah yang gaib? Tidak mungkin. Bila manusia ingin menyembah Allah, maka wujudkanlah Allah dahulu, baru bisa nyembah. Jadi tergantung manusianya.
di dalam hati manusianya itu yang wujud Allah atau hawa nafsunya. Bila yang wujud hawa nafsunya di hatinya, maka dialah yang duduk sebagai Tuhan di hatinya. Maka seluruh amalnya, maka seluruh tindak lakunya, maka seluruh aktivitas-aktivitasnya, baik itu sholat, baik itu ibadah, baik itu sholawatan, baik itu tahlilan, baik itu duha dan sebagainya, semuanya jatuh kepada hukum yang haram di sisi Allah. Semuanya jatuh kepada alam yang fana, karena di dalam hati kita selama ini yang wujud, yang nyata, yang berkuasa, yang hidup hanyalah yang fana, yakni diri manusia kitalah yang duduk sebagai Tuhan di dalam singgasananya hati kita selama ini. Inilah hukum yang haram itu. Jadi manusia yang tidak beriman kepada Allah itu adalah manusia yang melakukan sholat dan ibadah, tapi di dalam hatinya, praktek hatinya masih lil nafsi, milikku hamba. Jadi sholatnya diakui sebagai sholatnya hamba. Jadi ibadahnya diakui ibadahnya hamba. Jadi ketika makan diakui hambanya lah yang berkuasa untuk makan. Ketika minum di hatinya hambanya mengaku-ngakui hanya hambanya lah yang bisa minum, yang bisa beraktivitas di dalam segenap raganya masih dikuasai oleh linafsi manusianya. Hawa nafsunya lah yang mentuhani di dalamnya. Jadi semuanya jatuh kepada yang haram. Itulah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, yang kelihatannya syariatnya seolah-olah beriman. Ia melakukan sholat setiap hari, ia melakukan ibadah setiap hari, ia melakukan sholat-sholat sunnah setiap hari, akan tetapi yang mentuhani di hatinya masih diri manusianya daripada Tuhannya yang berkuasa atas diri manusianya. Jadi manakah mungkin Allah menerima sholat dan ibadahnya orang yang masih kufur, orang yang masih mensekutukan Allah dengan diri manusianya, orang yang masih mensekutukan hidupnya Allah dengan hidup manusianya, orang yang mensekutukan kekuasaan Allah dengan kuasa manusianya, maka selama detik akal balik hingga setua ini, seluruh amal ibadah dan sholat kita selama ini jatuh ke lembah dosa, jatuh hukumnya haram. Jadi masih belum halal hukumnya, karena kita belum bertuhan, karena di hati kita belum la ilaha illallah. Karena di dalam hati kita masih berbunyi la ilaha illa ana. Tiada Tuhan selain diriku sendiri. Tiada Tuhan selain hawa nafsuku sendiri. Tiada Tuhan selain kekuasaanku sendiri. Tiada Tuhan selain kehidupan manusiaku sendiri. Tiada
kehendak dan daya upaya selain daya upayaku sendiri selama ini. Begitu kan aplikasi di dalam hati kita selama ini, yang selalu jadi Tuhan daripada menjadi makhluk, yang selalu jadi Allah daripada menjadi hamba. Inilah kenapa apa yang kita lakukan selama ini dikatakan haram di sisi Allah, dikatakan kotor di sisi Allah, dikatakan najis di sisi Allah. Apapun yang kita amalkan, baik itu sholat, ibadah, ngaji Al-Quran dan sebagainya, semuanya dianggap najis oleh Allah. Karena yang jadi Tuhan bukan Allah di hati kita. Yang jadi Tuhan di hati kita hanyalah hawa nafsu kita sendiri yang selama ini kita pertuhankan. Coba renungkan, coba hayati, cek masing-masing hati kita. Siapa yang wujud di hati kita? Siapa yang ada di hati kita? Siapa yang nyata di hati kita? Kan diri kita sendiri. Sedangkan bila ditanya Allah gaib, Allah tiada, adanya Allah itu besok di dalam surga katanya. Berarti seluruh alam ini dikuasai oleh manusianya daripada dikuasai oleh Tuhannya. Kenapa? Karena selama ini kita hanya memandang makhluk-makhluknya yang berkuasa atas kehidupannya. Bila di alam semesta ini Allah yang berkuasa, maka kita manusia akan buta memandang makhluknya, yang ada hanyalah Allah, sementara makhluknya tidak ada. Itu bukti bila yang jadi penguasa, itu bukti bila yang jadi pencipta hanyalah Allah. Bila yang kita saksikan selama ini hanyalah makhluk yang berkuasa atas makhluknya, inilah bukti bahwa manusia masih menjadi Tuhan di hatinya daripada menjadi hamba di hatinya. Karena selama ini kita memeluk agama hanyalah kulit saja, hanyalah syariat saja. Jadi bagaimanakah agar kita ini hidup dengan hidup yang halal, bukan hidup dengan hidup yang haram? Maka halalkanlah hidup yang kita akui selama ini sebagai hidup manusia kita, dengan cara mempersembahkan lagi bahwa hidup dan badan ini hanyalah milik Allah, hanyalah lillahi ta'ala. Jika hidup dan badan ini sudah kita pasrahkan dengan rela dan ridho kepada sang pemiliknya, kepada sang penciptanya, maka seluruh aktivitas manusianya penuh dengan kehalalan. Bertindak laku apa saja hukumnya sudah halal, karena sudah tidak menjadi Tuhan di hatinya. Karena di hatinya sudah dituhani, sudah dihidupi, sudah dikuasai oleh Allah sang pencipta diri manusianya. Ditandai manusianya sudah fana, ditandai manusianya sudah kembali ke alam yang tak dapat disebut. Jika di dalam hati kita sudah suci Allahnya dari diri manusia kita, maka itulah hakikat halal di sisi Allah. Karena yang ada
Karena yang wujud hanyalah Allah sendiri. Apapun yang digerakkan, apapun yang diaktivitaskan melalui badan ini, semuanya terjadi. Yang terjadi adalah af'alullah. Inilah yang dimaksud perbuatan yang halal, yakni perbuatan Allah sendiri. Jika sudah demikian, maka itulah yang dikatakan amal yang soleh. Amal yang diterima Allah langsung, bukan amal manusianya. Bila amal itu amal manusianya, maka jatuhlah ke dalam lembah keharaman. Hukumnya haram di sisi Allah karena manusianya masih jadi Tuhan di hatinya, mentuhani sholatnya, mentuhani ibadahnya, mentuhani kehidupannya, mentuhani kekuasaannya. Semuanya masih manusianya yang duduk menjadi Tuhan di hatinya. Maka dari itu, sucikanlah diri manusiamu di hatimu, sehingga nyatalah kesucian Allah, sehingga nyatalah subhanallah di hati manusianya. Bila di hati manusianya belum suci, maka seluruh amaliyahnya akan haram, tidak suci. Jadi untuk mendapatkan amalan yang suci, maka Allah lah yang beraf'al. Bila manusianya yang beraf'al di dalam hatinya, maka semuanya najis. Apapun itu najis. Karena manusianya yang duduk sebagai Tuhan. Seluruh sifat-sifat Allah dikuasai oleh manusianya. Inilah manusia yang tersesat dari jalan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa di dunia ini buta mata hatinya, maka di akhirat pun akan semakin buta mata hatinya, bahkan tersesat-sesat jalannya menuju Tuhannya. Maka di dunia ini peluklah agama Islam. Jadi Islamnya itu bukan Islam nama, bukan Islam simbol. Yang dikatakan Islam itu hatinya sudah selamat menuju kepada Allah. Itulah Islam. Selamatnya hati dari selain Allah, sucinya hati daripada sucinya manusianya, sucinya hati dari kehadiran diri manusianya di hatinya. Bila amal itu, bila yang di hati ini hanyalah Allah, maka sucilah amal manusia. Bila yang nyata, yang wujud di hati manusia ini masih kemanusiaannya, masih hawa nafsunya, maka itulah yang dimaksud lembah dosa dan neraka. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembahasan halal dan haram ini bisa kita nyatakan di dalam hati kita. Kita sendiri bisa tahu di dalam hati kita ini yang duduk menjadi Tuhannya siapa. Di hati kita ini yang wujud, yang nyata siapa. Bila masih diri kita, itu tandanya masih haram. Bila diri manusia kita yang wujud, bukan Allah yang wujud, itu tanda masih amal ibadah kita selama ini terbakar di dalam keharaman, terbakar di dalam hawa nafsu kita sendiri.
Lalu sampai kapan kita akan bertaubat dengan perilaku yang demikian ini? Sejak detik-detik akil balik hingga setua ini, kita selalu mensekutukan Allah dengan diri manusia kita di hati kita. Itulah tanda-tanda bahwa selama ini kita belum bertuhan, kita belum beragama karena kita tidak tahu siapa Allah, karena kita tidak tahu kenyataan Allah. Yang kita tahu kan hanya namanya. Selama ini kita hanya nyembah nama. Nama yang bisa ditulis itu, nama yang bisa dilihat itu. Itulah yang selama ini kita sembah, sehingga setan yang terkutuk, sehingga hawa nafsu kita sendiri menyesatkan jalan-jalan manusianya dari Tuhannya. Semakin sholat, semakin ibadah, semakin jauhlah hamba dari Tuhannya. Karena di dalam hatinya yang jadi Tuhan masih manusianya. Jadi seolah-olah manusianya sebagai pelaku-pelaku di dalamnya, maka bertambah jauhlah hamba dari Tuhannya, maka bertambah sesatlah hati hamba kepada Tuhannya. Jadi untuk membangkitkan hukum yang halal di sisi Allah, syaratnya harus tahu diri dulu, siapa diri kita dan siapa diri Allah. Jadi tanpa lewat baiat ya masih sulit, selamanya masih sulit. Karena belajar hal seperti ini butuh puluhan tahun belajar, puluhan tahun latihan. Akan tetapi bila sudah berbaiat, sudah bebas, sudah tak usah latihan-latihan lagi, sudah tidak usah berpayah-payahan lagi. Jadi hanya hamba pilihan Allah lah yang dikehendaki untuk masuk di dalamnya. Hanya hamba Allah lah yang dikehendaki mengenal Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pemaparan ini bisa membangkitkan kefahaman, bisa membangkitkan rasa bersalah kita selama ini, kezaliman kita selama ini, terkhususnya bagi saya sendiri dan terumumnya untuk kita semua. Semoga kita semua selalu diberi hidayah dan jalan yang lurus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhiru kalam, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.